Apa kata dunia tentang takdir? Oxford Dictionary berkata, "Destiny is the hidden power believed to control what will happen in the future." Kata dunia, takdir adalah kekuatan tersembunyi yang dipercaya mengontrol apa yang akan terjadi di masa depan. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang takdir. Dalam Matius 19 ayat 12, ada sebuah kisah di mana Yesus mengajarkan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita disebabkan oleh 3 hal. Mari kita baca ayatnya sama-sama dalam Matius 19 ayat ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, takdir atau destiny. Dikatakan dilahirkan demikian dari rahim ibunya. Kita tidak bisa menentukan bagaimana kita lahir ke dunia ini. Kita nggak bisa memilih kita lahir di mana, dari keluarga apa, dari orang tua seperti bagaimana, di kota mana, di pulau mana. Kita lahir seperti apa, kita nggak bisa milih. Itu yang namanya destiny, takdir. Yang kedua, apa yang terjadi dalam hidup kita disebabkan oleh akibat perbuatan orang lain. Dijadikan demikian oleh orang lain, kata Yesus. Contohnya, ada anak-anak yang lahir cacat karena ketika mengandung, ibunya minum obat-obatan untuk menggugurkan kandungan. Itu tentu akan berdampak kepada cacat fisik pada bayinya. Atau ada ibu-ibu yang punya kelainan kandungan. Tapi saya mau bilang bahwa apa yang orang lain perbuat ini juga bisa terjadi ketika kita menjalani hidup kita. Mungkin contohnya ada anak-anak yang mendapat pelecehan dari orang tuanya atau dari orang lain, dari gurunya. Ada anak perempuan, anak gadis yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman atau pacarnya. Misalnya dia kehilangan keperawanannya akibat perbuatan orang lain. Kehendak bebas, apa yang terjadi dalam hidup kita juga ditentukan dari keputusan atau kemauan kita sendiri. Banyak hal-hal yang kita alami dalam hidup kita sebenarnya bukan apa yang Tuhan mau, tapi karena keputusan kita sendiri. Saya ingin awali bicara lebih dalam tentang takdir atau destiny. Apa kata Tuhan tentang takdir kita? Mari kita baca sama-sama dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Banyak orang yang hafal ayat ini, saya yakin. Tapi pernahkah kita betul-betul merenungkan bahwa sebenarnya inilah rancangan Tuhan bagi setiap kita? Bahwa Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan buat kita adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tapi akan ada banyak orang-orang yang mungkin merasa Tuhan gak adil, lalu bilang gini, bagaimana dengan orang-orang yang lahir cacat, tidak sempurna? Ada yang lahir cacat, memang destiny, takdir, dia lahir demikian. Tapi juga ada orang yang lahir cacat karena perbuatan orang tuanya. Contoh seperti tadi, ibunya meminum obat-obatan ketika anaknya dalam kandungan. Tapi saya mau bilang gini, apapun yang terjadi dalam hidup kita ketika kita lahir seperti apa, saya percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita. Saya kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Kendati kita lahir tidak sempurna, saya percaya Tuhan tetap punya rencana yang baik buat setiap kita.
Hari ini kita tahu bahwa banyak orang-orang yang lahir tidak sempurna, tapi hidupnya berguna. Mereka menjadi inspirasi buat hidup banyak orang. Tuhan pasti punya rencana buat hidup setiap kita. Itu yang namanya takdir, destiny. Bahwa lewat ketidaksempurnaannya, dia akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Bahwa Tuhan sanggup memakai hidup orang seburuk apapun masa lalunya. Setidak sempurna apapun, bahwa Tuhan sanggup memakai hidup mereka. Untuk kemuliaan namanya. Untuk hal-hal yang mulia, hal-hal yang berharga. Kalau kita tidak putus asa dan kita tetap mempercayai bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Saya percaya Tuhan sanggup pakai hidup kita, apapun keadaan kita. Kita mungkin lahir sempurna, tapi tahukah Anda banyak orang yang cacat hidupnya. Dan Tuhan tetap bisa memulihkan kita dan memakai hidup kita. Saya boleh dikatakan adalah produk gagal, orang yang hidupnya nggak sempurna, penuh dengan cacat. Tapi saya dipulihkan Tuhan. Hari ini saya dipakai Tuhan karena anugerah dan kemurahan-Nya semata. Tuhan tuh sangat baik. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik. Mungkin ada lagi yang bilang gini, gimana dengan nasib sial? Banyak orang yang hidupnya ditimpa musibah, bisnis apapun gagal. Kayaknya kok hidupnya tidak beruntung. Saya mau katakan begini, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Yakobus 1 ayat 13 bilang gini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya tidak percaya Tuhan mendatangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Saya tidak percaya bahwa Tuhan mendatangkan kecelakaan. Yes, ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi saya percaya apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. 1 Korintus 10:13 bilang gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya teringat kisah Ayub. Kita tahu bahwa kalau mau dibilang sial, hidup Ayub sial banget. Kasian banget. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, dia ditinggal istri dan sahabat-sahabatnya. Dan yang paling parah, kesehatannya memburuk. Ayub sampai kulitnya bau. Saya mau bilang gini, kalau mau dibilang sial, Ayub melewati itu. Tapi apakah itu dari Tuhan? Mari kita lihat firman Tuhan, Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita tahu dalam kisah Ayub, seolah Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Tapi saya mau bilang ini, Tuhan tidak mendatangkan nasib sial. Kenapa Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub? Karena Tuhan terpancing dengan pertanyaan iblis, seandainya Tuhan gak berkati, apakah Ayub tetap takut akan Tuhan? Tuhan ingin kita mencintai Tuhan, bukan karena berkatnya. Tuhan tuh pengen kita hidup takut akan Dia,
Bukan karena kita ada maunya, tapi Tuhan mau kita belajar mencintai Tuhan dengan segenap hati kita dan sungguh-sungguh mencintai Dia dengan seluruh hidup kita. Tapi Tuhan memberikan batasan kepada iblis bahwa iblis gak bisa mengulurkan tangannya atas hidup Ayub. Dan kita tahu dalam kisah Ayub bahwa setelah dia berhasil melewati semua pencobaan iblis, Tuhan mengembalikan semuanya kepada Ayub, bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ayub kembali memperoleh 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang paling cantik. Dari 7.000 domba, Tuhan mengembalikan menjadi 14.000 domba buat Ayub. Dari 3.000 onta, Tuhan mengembalikan jadi 6.000 onta. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang Ayub miliki dahulu. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan buat kita tuh selalu baik. Kalau ada yang bilang, kenapa hidup saya sial? Jangan selalu menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah mendatangkan yang jahat dalam hidup kita. Saya mau kembali lagi ngomong soal takdir, destiny. Apakah takdir ada? Yes, takdir ada. Destiny, rancangan Tuhan buat kita ada. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the days fashioned for me. Yang artinya gini, hari-hari yang sudah dirancangkan, yang sudah didesain buat kita oleh Tuhan. Itu takdir. Di dalam kitab kehidupan, Tuhan sudah merancangkan apa yang Dia mau buat hidup kita. Bagaimana kita menghidupi takdir Tuhan? Yang pertama, saya pernah share ini di khotbah yang lain. Gumuli sungguh-sungguh, tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Waktu saya pulang dari Australia tahun 2006, bulan Januari, itu yang saya gumulkan. Saya gak pernah minta diberkati sama Tuhan, saya gak pernah minta apapun, saya gak pernah minta mobil, saya gak pernah minta rumah, saya gak pernah minta tas, saya cuma minta satu, Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup saya? Saya gelisah, belasan tahun saya ikut Tuhan waktu itu, saya tidak pernah tanya ini ke Tuhan. Dan gak pernah ada yang ngajarin saya tentang destiny. Bahwa sebenarnya hidup kita ini sudah dirancang sama Tuhan. Bahkan ditulis dalam kitab kehidupan apa yang Tuhan mau. Dia desain buat kita. Saya kejar Tuhan pagi siang malam dengan satu pertanyaan. What do you want with me? What do you want with my life? Saya sempat bilang, kalau sendok garpu aja diciptain buat makan, sepatu diciptain buat berjalan, kuali diciptain buat masak, saya buat apa Tuhan? Dan akhirnya Tuhan jawab saya. Saya mau kasih tahu bahwa kita ini dilahirkan dengan sebuah tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita lahir memang telanjang, tapi kita bawa sesuatu, bukan gak bawa apa-apa. Tuhan itu memperlengkapi kita dengan passion, dengan skills, keahlian. Banyak orang yang autodidak. Tuhan menyertai kita dengan kreativitas. Ada orang-orang yang gak sekolah masak, pintar masak. Ada orang-orang yang gak pernah les musik, pintar main musik. Ada orang-orang yang gak pernah belajar komputer, tapi cepet banget main komputer. Nah, saya mau bilang gini, kita lahir dengan passion yang dari Tuhan, keahlian dan kekreativitasan. Dan udah pasti kita ini diciptakan untuk sesuatu. You were built for something. Tahukah Anda bahwa kita punya 9 kecerdasan yang berbeda? Manusia itu punya 9 macam kecerdasan. Yang pertama kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan logika matematika, yang ketiga kecerdasan kinestetik, yang keempat kecerdasan spasial, yang kelima kecerdasan musical, yang keenam kecerdasan eksistensial, yang ketujuh kecerdasan naturalis, yang terakhir kecerdasan interpersonal. Ada 9 macam kecerdasan manusia. Nah, seringkali kita nggak ngerti ini dan kita memaksa anak-anak kita harus bisa semua. Kalau anak kita nggak pintar matematika, kita bilang bodoh. Padahal belum tentu dia bodoh, hanya dia punya kecerdasan yang berbeda. Ada orang-orang yang cerdas secara akademis, ada orang-orang yang cerdas dalam hal seni, dalam hal olahraga. Setiap orang punya kecerdasan yang berbeda. Salah banget kalau kita menggeluti dunia yang kita nggak diciptakan untuk itu. Nah, saya pernah share
bahwa saya waktu kuliah di Hillsong, saya ngambilnya Creative and Art, majoring in vocal. Hari ini bos, saya nggak jadi Henny Simorangkir. Saya nggak jadi Henny Febian. Saya hari ini jadi Henny Kristianus. Sedangkan saya menggeluti dunia menarik suara itu belasan tahun. Udah sekolah mahal-mahal, hari ini gue gak jadi penyanyi, investasi gagal total. Kita mesti ngerti bahwa Tuhan punya destiny buat kita. Dan bukannya Tuhan gak kasih tahu, Tuhan sebenarnya sudah kasih kita banyak. Kita yang harus menggalinya. Kita punya passion, kita punya skill, kita punya kreativitas. Nah harusnya orang tua membantu anak-anak untuk bisa menemukan kekuatan mereka. Bukan malah memaksa mereka kuat di area yang mereka gak kuat. Udah anaknya gak punya kecerdasan logika matematika, dilesin matematika terus. Padahal itu buang-buang duit. Harusnya kita pakai uang kita untuk mempertajam hal-hal yang dimana Tuhan sudah menaruh benihnya dalam hidup kita. Setiap kita lahir dengan benih potensi dari Tuhan. Kita punya tujuan hidup dan Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan berbagai benih kemampuan untuk mengerjakannya. Itu destiny. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau orang ngerusak hidup kita? Apakah tujuan Tuhan berhasil? Apakah tujuan Tuhan bisa jadi dalam hidup kita? Kejadian 50 ayat 20 bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita tahu bahwa ini tentang kisah Yusuf, di mana Yusuf itu waktu kecil, ya masih remaja, hidupnya seperti apes banget. Tapi apesnya itu disebabkan karena kakak-kakaknya, dan kemudian istri Potifar, dan kemudian teman-temannya di penjara. Dan kita tahu bahwa dalam hidup Yusuf, takdir, destiny Yusuf dari Tuhan, yaitu menjadi orang yang berkuasa di Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun, itu tergenapi. Tapi sebelum itu digenapi, Yusuf melewati banyak banget. Kenapa? Karena Tuhan sedang meletakkan dasar yang kuat buat hidup Yusuf. Itu sebuah karakter yang ketika satu hari nanti dia akan jadi orang besar, dia tidak kepala besar. Tuhan itu mengizinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun tuh niat jahat orang sekalipun, Tuhan sanggup ubah jadi kebaikan. Mungkin orang merancangkan yang jahat sama kita, tapi Tuhan sanggup mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8:28. Bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya percaya bahwa sekalipun orang berusaha merusak hidup kita, kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan sanggup mengubah itu jadi kebaikan. Waktu kita jatuh, waktu kita hidup dalam dosa, waktu kita gagal, mungkin ini pernah jadi pertanyaan bagi setiap kita. Karena ini pernah jadi pertanyaan saya. Tuhan, di mana sih waktu orang tua saya ninggalin saya? Tuhan, di mana sih waktu saya jatuh dalam dosa? Tuhan, di mana sih waktu orang-orang tuh memperlakukan saya nggak adil? Nah, saya mau kasih tahu, hari ini saya ngerti bahwa Tuhan itu selalu bersama saya, menemani saya. Tuhan ikut sedih waktu saya nangis. Waktu saya gak bisa bayar uang kuliah, Tuhan ikut nangis sama saya. Tuhan memberi saya kekuatan untuk melewati semua. Tahukah Anda bahwa salah satu kasih karunia Tuhan dalam hidup kita adalah gini. Mungkin hidup kita sulit, mungkin hidup kita sukar. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kasih kekuatan untuk kita bisa ngelewatin itu semua. Mungkin hidup kita kayaknya gak mudah, tapi kasih karunia-Nya menyertai kita, sehingga kita beroleh kekuatan untuk menghadapi semuanya. Kalau hari ini saya ingat-ingat lagi apa yang saya udah lewatin, saya nggak ngerti deh gimana saya bisa lewatin semua itu. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan yang sama, yang sudah mengubah hidup saya dari rusak jadi berharga, dari semua pengalaman direndahkan, diperlakukan gak adil, dihina, dimanfaatkan. Saya mau kasih tahu bahwa semua yang saya lewati itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga.
Jadi kalau kita pernah ngelewatin hal-hal yang gak baik dalam hidup kita, saya mau kasih tahu, Tuhan sanggup mengubah itu semua untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Nah, Tuhan itu Tuhan yang mengubah yang hina jadi berharga. Satu hari saya dapat ayat ini. Yesaya 60 ayat 14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Bayangin, Tuhan ngangkat saya dari sampah jadi berharga. Anak yang dibuang orang tua. Kuliah aja harus kerja 2. Jualan kue di depan gereja. Gak sanggup bayar uang kuliah sampai ngutang sama gereja. Saya pernah jadi pembantu di rumah orang kaya di Australia. Waktu saya full time, gaji gak seberapa, saya masih bisa sanggup cicil rumah sama Jojo. Saya lihat betapa Tuhan tuh nyertai luar biasa. Dari hidup yang sulit banget, Tuhan tuh menyertai sampai saya lihat banget bahwa Tuhan tuh pembela. Dulu saya direndahkan, dihina, gak dianggap orang. Bahkan belum lama ini, waktu sebelum COVID, saya sama Jojo lagi ke airport, masuk ke lounge, ketemu sama salah satu hamba Tuhan senior yang kenal kami sudah lama, sejak di Australia. Dia bilang gini sama saya sama Jojo, Henny, kalau Jojo, Om percaya. Karena Jojo tuh dari muda baik banget, udah tampang pendeta. Tapi Henny, dia bilang gitu. Bayangin dia ngomong gitu. Jujur banget sih. Tapi itulah saya, yang dulu dipandang hina. Saya tuh dulu di gereja abis mimpin pujian, lari ke belakang tuh gelar meja buka lapak gue. Jualan makanan, jual CD, jual buku, cuma buat bertahan hidup supaya bisa kuliah. Gak sanggup bayar kamar di apartemen, saya cuma tidur di ruang tamu 3 tahun. Saya tadi cerita, dijadikan pembantu di rumah orang kaya yang support gereja. Saya dikasih tempat tidur itu di ruang jemuran, sampai sakit saya. Begitu gak dianggapnya. Kasihan sih saya sama beberapa full-timer gereja. Memang saya mengerti perasaan kalian semua, karena saya pernah lewatin itu. Kayak gak dianggap. Jangankan kalian, saya pernah pelayanan di satu kota sama artis, penyanyi gitu, selevel, selifting. Kita sama-sama turun dari pesawat Garuda, dijemput sama mobil gereja. Pelayanan di kota yang sama, di gereja yang sama. Artis rohani ini turunnya di Aston Hotel. Terus kata supir gini, maaf Ibu Henny, Pak Jojo, tunggu dulu. Ini bukan untuk Bapak sama Ibu. Sebentar lagi kita sampai. Kami bengong. Jadi cuma artis rohani ini yang turun di hotel. Kami diantar ke sebuah penginapan, saya lupa Losmen atau Hotel Cempaka gitu kurang lebih. Saya gak masalah, tapi saya bisa lihat memang di dunia ini keras banget. Perbedaan tuh ada, apalagi ras, status. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan itu gak akan pernah gagal dalam hidup kita. Sejahat apapun orang sama kita, Tuhan itu gak pernah gagal dalam hidup kita. Apapun yang orang perbuat sama kita. Oh mungkin iblis pakai banyak hal buat ngancurin rencana Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya lihat kasih setia Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa. Dulu saya boro-boro disapa sama hamba-hamba Tuhan. Tapi hari gini lumayan lah. Hari gini lumayan. Saya mau bilang gini. Tuhan mengubah penderitaan kita jadi kekuatan kita.
Asalkan kita mau terus sabar, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, terus berharap sama Tuhan, terus setia, terus taat sama Tuhan dalam keadaan apapun. Saya selalu pegang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak pernah melupakan aku. Tuhan tuh gak pernah lupa sama kita. Saya percaya bahwa setiap penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, meskipun disebabkan karena orang lain, gak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi hanya akan membuat kita lebih kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, kalau memang Tuhan punya rencana dalam hidup kita, kenapa Tuhan biarin kita jalan ke tempat yang salah ya? Saya mau bilang gini, ketika daging kita ingin berbuat dosa, sebenarnya suara Tuhan dalam hati nurani kita tuh pasti bicara. Pasti ada, halus, pelan banget bilang jangan. Setiap roh manusia itu berasal dari Allah. Gak ada orang yang bisa hidup kalau bukan Tuhan yang mengizinkannya. Setiap roh manusia, agama apapun, itu berasal dari Allah. Itulah keadilan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Bahwa setiap kita itu diberikan hati nurani. Sehingga kenal Yesus gak kenal Yesus, waktu kita mau bikin dosa, kita tuh diingatkan sama suara Tuhan dalam hati kita. Buktinya waktu kita kecil, waktu kita masih kecil, gak ada yang ngajarin kita, tapi kita tahu kalau kita salah, kita takut kalau kita berbuat salah. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya nyuri uang mama saya buat beli permen. Saya takut banget. Padahal gak ada yang ngajarin saya apakah arti dosa sebelumnya. Saya masih kecil, umur 5 kurang lebih. Nah, masalahnya gini. Ketika suara hati nurani yang kecil itu mengingatkan kita dan kita gak mau denger, kita lawan terus, kita pura-pura gak denger, lama-lama iman kita akan kandas. Kita gak akan peka lagi sama suara hati itu, malah mata hati kita jadi buta. 1 Timotius 1 ayat 19 bilang gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi gini, bukannya Tuhan ngizinin kita jalan ke tempat yang salah, Dia sudah ingatkan kita, tapi kitanya yang keras kepala. Kita sendiri yang mau. Karena alasan kita kan satu, dosa enak sih. Ini salah satu kunci yang saya mau bilang, bahwa supaya kita peka sama suara Tuhan, kuncinya adalah jaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Kisah Rasul 24 ayat 16 bilang gini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya yakin orang yang hatinya murni, Tuhan pasti menuntun setiap langkahnya. Ini udah terlanjur, saya udah hidup dalam dosa, saya udah terlanjur jatuh dalam dosa, saya mesti gimana? Saya mau bilang, sekalipun kita jatuh, Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Tuhan tuh menunggu kita kembali. Mazmur 139 ayat 7 bilang gini, Raja Daud itu pernah jatuh dalam dosa. Dan dia bilang gini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Saya ingat waktu saya masih SMA, setelah terima Yesus lalu saya ikut Tuhan, saya sempat jatuh dan jauh sama Tuhan. Saya sempat ninggalin Tuhan, gak ke gereja lagi, dan hidup dalam dosa. Saya pikir udah Tuhan marah sama saya, pasti Tuhan udah gak mau dengerin saya. Tapi tahukah Anda, satu hari saya lagi bersihin kamar, saya ingat banget. Zaman itu kita dengerin musik tuh pakai tip ya, sama kaset. Saya tiba-tiba lihat ada kaset puji-pujian. Kemudian saya setel. Saya lagi ngelap-ngelap meja, terus tiba-tiba dengar lagu itu. Tiba-tiba saya dijamah Tuhan. Begitu saya dengar pujian itu, tiba-tiba saya dijamah Tuhan. Saya lupa lagu apa, tapi saya terjamah dan saya langsung nangis di tempat. Terus tiba-tiba kayak ada satu kerinduan di hati saya. Saya mau ke gereja, saya mau balik lagi sama Tuhan. Saya ngerti banget perasaan orang-orang yang
waktu kita tuh jauh sama Tuhan, waktu kita tuh jatuh dalam dosa, berat banget buat balik lagi. Bahkan begitu kita berhenti gak konsisten saat teduh, tuh buat mulai lagi tuh berat banget. Saya pernah ngalamin. Tapi saya mau bilang gini, apa yang kita sering diajarin bahwa kita tuh harus seperti ini dan seperti itu sama Tuhan, ternyata saya ngalamin hidup saya tuh gak semua benar. Bahwa Tuhan tuh Bapa yang penuh dengan kemurahan gitu. Bahwa kalau kita tahu, sekalipun kita jatuh, Tuhan tuh nunggu. Sekalipun kita jauh, Tuhan tuh gak lupa sama kita. Tuhan tuh nunggu kita pulang sama Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, ada konsekuensi yang akan mengikuti setiap keputusan kita. Akan ada akibat yang mengikuti setiap tindakan kita. Galatia 6 ayat 7 bilang, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya mau bilang gini, mungkin kalau kamu minta ampun, Tuhan ampuni, tapi ada konsekuensi yang mengikuti setiap keputusan kita. Jadi bukannya Tuhan yang merancangkan hal yang gak baik sama kita, tapi keputusan kita juga menentukan hidup kita. Nah, kebanyakan orang mau enaknya aja, tapi gak mau bayar harganya. Saya kasih contoh, waktu baru-baru ini ada seorang istri masih muda ya, dia kontak kami, dia cerita dia orang Kristen, dia mau cerai sama suaminya, anaknya sudah 2. Lalu saya tanya, apa dulu waktu kenalan sama suaminya sebelum nikah, waktu pacaran, emangnya gak ngerti sifatnya gimana? Makanya saya sarankan buat anak-anak muda yang kebelet nikah, saya mau bilang gini, jangan beli kucing dalam karung. Nikah itu selamanya. Mending telat asal selamat. Kenali baik-baik pasanganmu, kenali kekuatannya dan kelemahannya. Ketika kita nikah, kita tuh beli sepaket, plus dan minus. Jangan cuma mau plusnya, gak mau minusnya. Itu gak fair, karena kita juga gak sempurna. Saya bilang sama wanita ini, apakah waktu kenalan gak tahu sifatnya kayak gini? Jadi ceritanya suaminya itu malas, gak mau kerja, tukang ngutang, ternyata ngobat, hidup numpang sama dia di rumah orang tuanya, dan gak nafkain keluarganya, malah ngebebanin istrinya untuk bayarin hutang-hutangnya. Saya tanya dulu kenalan dari mana? Dia bilang kenalan lewat sosial media. Nah, ini para jomblo yang cari jodoh lewat sosial media, hati-hati. Dia bilang selama pacaran LDR, jadi nggak gitu tahu orangnya gimana. Ini salah satu konsekuensi pacaran long distance. Makanya saya sarankan kalau long distance harus ada ketemunya, gitu. Harus lihat calon pasangan hidupmu itu hidupnya seperti apa, kerjaannya seperti apa, keluarganya seperti apa, supaya jangan kecolongan. Karena seperti wanita ini, dia baru tahu aslinya setelah nikah. Tapi saya mau tanya, salah Tuhan atau salah siapa? Beberapa masalah itu sebenarnya kita ciptain sendiri karena keputusan dan perbuatan kita sendiri. Yakobus 1 ayat 13 bilang gini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dengar baik, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Contoh, pengen beli mobil. Saya mau tanya, udah ngitung belum gajinya? Cukup nggak buat bayar cicilannya? Kalau sampai kita harus tercekik, makan ngirit-ngirit, nasi tempe tahu, cuma demi punya mobil, menurut saya itu sebuah kebodohan. Harusnya kita ngitung dulu, berhitung dulu, baru ngambil keputusan. Tapi ada orang-orang yang gak mikir. Mau pergi liburan ke Jepang, gesek kartu kredit. Mau beli tas mahal, cicil lah. Meskipun dicicil kan harus bayar. At the end of the day, hidupnya sengsara. Karena siapa? Keinginan sendiri. Hati-hati dengan keinginan kita. Karena apalagi perempuan, banyak maunya. Ada beberapa contoh konsekuensi dari kehendak bebas. Contoh, Tuhan sudah berkati, tapi kita serakah. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang,
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Contoh, Tuhan tuh sebenarnya udah memberkati usaha kita dengan luar biasa. Satu bisnis aja tuh hasilnya udah banyak banget. Tapi beberapa orang serakah dan gak cukup. Akhirnya bikin bisnis baru lagi. Yang terjadi adalah gini, kehilangan waktu dengan keluarga, kehilangan waktu dengan diri sendiri, stres karena belum tentu bisnis yang kedua menguntungkan, yang ada malah nyedot keuntungan dari bisnis pertama. Akhirnya siapa yang disusahkan? Kita sendiri, karena keputusan kita sendiri. Banyak orang yang pengen cepat kaya tapi dengan jalan yang mudah. Amsal 19 ayat 2 bilang gini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kalau ada orang yang datengin kita, nawarin bisnis dengan hasil yang fantastis, saya mau bilang gini, if it is too good to be true, it is not true. Kakak saya pernah ngajarin ini ke saya. Kalau ada tawaran yang begitu hebat, itu berarti gak benar. Karena gak ada jalan mudah menuju sukses, semua ada harga bayarnya. Masalah yang kita hadapi dalam hidup kita belum tentu karena Tuhan, tapi seringkali karena keputusan kita. Yang terakhir saya mau bahas ini. Bisakah rencana Tuhan gagal dalam hidup kita? Tuhan punya destiny buat kita. Apakah bisa gagal? Saya mau jawab bisa. Apa penyebab rencana Tuhan gagal dalam hidup kita? Yang pertama, ketidaktaatan. Janji Tuhan gak pernah gagal. Namun ketidaktaatan kita akan menggagalkan rencana Allah bagi kita. Rencana Tuhannya gak akan gagal. Tuhan bisa pakai orang lain. Penyebab kedua, rencana Tuhan gagal dalam hidup kita karena dosa. Yesaya 59 ayat kedua bilang gini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita tahu bahwa dosa selalu menurunkan nilai dan membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Upah dosa adalah maut. Janji Tuhan pasti tidak akan digenapi kalau kita nggak mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau bahas lebih banyak tentang ini. Janji Tuhan tidak digenapi bagi orang-orang yang tidak taat. Bilangan 32 ayat 11 bilang gini, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa kaum keturunannya itu bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Akan menerima tanah perjanjian yang Tuhan desain buat mereka. Itu destiny buat bagi bangsa Israel. Tapi dari ayat ini kita mengerti bahwa sebagian besar dari bangsa Israel tidak mencapai destiny yang Tuhan punya buat mereka. Bahkan Musa, Nabi Musa yang begitu dikasihi Tuhan, salah satu nabi yang bertemu muka dengan Tuhan. Ini yang luar biasa, tidak masuk tanah perjanjian. Mari kita lihat sama-sama dalam Ulangan 34 ayat yang keempat. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa itu didesain sama Tuhan. Destiny Musa adalah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi mereka tidak masuk ke tanah perjanjian karena ketidaktaatan mereka.
ayat yang menarik saya baca di dalam Keluaran 34 ayat ke-7 ini, dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Artinya begini, Musa itu sebenarnya masih punya kekuatan untuk masuk tanah perjanjian, tapi dia keburu dipanggil Tuhan. Destiny Tuhan buat Musa adalah membawa semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tahu mereka harus berperang menghadapi orang-orang raksasa di Kanaan. Karena itulah, meski sudah berumur 120 tahun, secara fisik Musa itu masih sehat dan kuat. Berarti sebenarnya Tuhan mendesain Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena ketidaktaatan Musa dan bangsa Israel, mereka tidak masuk kecuali Yeshua dan Kaleb dan keturunannya. Saya mau tutup dengan bilang gini, rencana Tuhan gak pernah gagal. Tapi rencana Tuhan dalam hidup kita bisa gagal. Tuhan bisa pakai orang lain. Banyak orang yang dipanggil Tuhan sebelum menuntaskan panggilannya. Tapi rencana Tuhan akan terus berjalan. Karena Tuhan akan pakai orang lain untuk meneruskannya. Saya mau ingatkan buat kita yang hari ini dipakai Tuhan. Jangan tinggi hati. Tuhan bisa pakai keledai, ayam berkokok, dan ikan besar. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Jangan pernah sombong. Belajar taat sama Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kalau kita terlanjur salah jalan? Gimana Kak Heni, apakah kita bisa kembali ke destiny Tuhan buat kita? Saya ingat waktu anak saya kecil, Chloe Zoe Axel, kalau kami pergi ke tempat theme park atau dunia fantasi dan sebagainya, di mana ada kerumunan orang banyak, saya takut anak-anak saya hilang. Saya selalu mengajari mereka dari kecil tuh gini, kalau kamu sampai tersesat atau hilang, kamu harus kembali lagi ke tempat di mana kamu terakhir kali ketemu mama. Saya ajarin anak-anak saya gitu dari kecil. Waktu saya merenungkan ayat firman Tuhan ini, Tuhan ingetin kejadian saya ngajarin anak-anak saya. Artinya apa? Selama kita masih mau kembali sama Tuhan, kita gak akan pernah tersesat. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Yuk kembali sama Tuhan, supaya kita belajar ngerti lagi apa yang Tuhan mau buat kita. Saya pernah cerita, saya pernah jauh dari Tuhan, saya pernah meninggalkan Tuhan, tapi hari ini saya belajar mengerti kehendak Tuhan dan saya hidup dalam rencana Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini saya menghidupi destiny Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana kita belajar ngerti destiny Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Yuk balik lagi sama Tuhan. Ingat cerita anak bungsu yang hilang. Ketika dia kembali, bapaknya terima lagi. Destiny Tuhan pasti jadi dalam hidup kita, asalkan kita mau kembali lagi sama Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Sekalipun kita lahir tidak sempurna, orang lain mungkin merusak hidup kita, dan kita mungkin membuat keputusan yang salah. Asalkan kita mau kembali sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan hidup taat kepada kebenaran dan kehendaknya bagi kita, saya percaya destiny Tuhan akan terjadi buat kita. Amin.